selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Bersama dengan saya saat ini sudah ada Saudara Advent, ini baru pertama kali ya Iya, Advent betul. gabung di program podcast Sekolah Iya, Sabat. Oke, kalau boleh sedikit memperkenalkan, Advent ini anggota jemaat di Ngemingan tapi sedang studi Fakultas Filsafat. Iya. Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia di calon pendeta. Oh iya, betul. Iya, Kak Arwi. Oke, Advent. Ya. Ini saya mungkin akan banyak bertanya sama Advent karena Advent mungkin setiap hari banyak belajar kan tentang teologi ya. Ya, puji Jadi Tuhan. ini hari Rebo ini kita judulnya bersaksi dengan jaminan. Iya. Nah, kalau saya baca sekilas, ini yang saya dapat nih, Ven, ini bersaksi dengan jaminan ini adalah jaminan keselamatan, betul ya? Iya, betul. Jaminan keselamatan. Jadi yang saya pribadi dapatkan dari pelajaran hari Rabu ini bagaimana kita sebagai orang Kristen ketika kita menyampaikan kesaksian itu jangan tanggung-tanggung, jangan Iya, iya. takut, ya Betul. kan, jangan punya pemikiran yang aneh-aneh karena ketika kita menyampaikan ini kita ada jaminan, Iya. yaitu jaminan keselamatan. Iya. Karena yang kita saksikan itu adalah kasih daripada Kristus Yesus Iya. Juru Selamat kita. Mungkin Advent boleh sedikit melengkapi ya, Iya. menambahi dari pelajaran hari Rabu ini apa yang bisa kita Iya. bisa kita pelajari. Silakan Advent. Ya, jadi dari pelajaran hari Rabu ini, bersaksi dengan jaminan, setiap dari kita pasti memiliki pengalaman pribadi bersama Yesus ya. Iya. Ya, hal inilah yang begitu unik bagi setiap orang itu beda-beda. Dan inilah yang membuat orang itu tertarik dengan siapa Yesus itu gitu loh. Sehingga dengan jaminan itu yang membuat orang itu ternyata bersama Yesus itu ada keselamatan gitu. Dan uniknya lagi, tidak ada nama lain selain Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Itu yang membuat bagi saya pribadi ya, agama Kristen ini sungguh luar biasa gitu. Sehingga ini yang menjadikan jaminan pribadi bagi setiap umat Kristen, begitu menurut saya. Oke, coba saya bacakan di dalam alinea kedua ini ya. Dikatakan di sini Tuhan kita rindu agar kita masing-masing bersukacita dalam keselamatan yang Dia tawarkan dengan cuma-cuma. Nah, jadi ini juga menjadi motivasi kita ya untuk kita boleh membagikan kesaksian kita. Dan Dia ingin agar kita mengalami apa artinya dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan bebas dari penghukuman yang ditimbulkan oleh kesalahan dosa. Ya. Nah, melalui yang saya baca tadi ini, Advent, Ya. kira-kira bagaimana sih caranya untuk meyakinkan orang lain atau sesuai dengan konteks pelajaran hari Rabu ini ya, Ya. meyakinkan orang lain supaya kesaksian kita itu ya Bisa adalah sebuah menjadi hal berkat yang bagi orang lain. ya maksudnya adalah sebuah kesaksian itu adalah sebuah hal yang harus mereka dengar, Iya, gitu. iya. Harus sesuatu yang menarik yang harus mereka dengar. Iya. Kira-kira tuh apa daya tariknya? Kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita bersaksi, orang pasti melihat dari perbuatan kita dulu pasti. Kita kesaksian, apa benar sih yang diomongin ini, benar nggak gitu? Apakah sesuai dengan perbuatannya atau perkataannya? Kadang kita dilihat dari orang itu konsisten nggak sih dia yang diomongin sama kelakuannya. Nah, ketika orang melihat bahwa ini sesuai nih, nah disitulah orang akan tertarik dengan apa yang menjadi kesaksian dia gitu. Kalau kita ketahui kan kesaksian itu dia yang mengalami, dia yang melihat, mendengar dan juga merasakan kan. Nah, kalau dengan pembuktian itu orang bisa lihat sih secara psikologi juga, ini orang ini bohong, orang ini Nggak benar, nggak sesuai. sesuai kayak gitu itu. Jadi memang itulah
Kak Arwin, bagaimana kita bisa bersaksi dengan orang kepada orang yang mungkin bisa dikatakan belum kenal Yesus sebagai Tuhan atau juga hanya sebagian ya. Jadi memang juga dikatakan ada juga orang yang merasa aduh kenapa ya saya jadi orang Kristen kok cuma gini-gini aja gitu loh. Ada juga yang boleh dikatakan saya juga punya teman dia berdoa pun kadang aduh saya malu nggak mau gitu, ada juga seperti itu. Nah kadangkala karena mereka kurang mengalami bersama Tuhan itulah dia merasa hampa gitu. Okay. Makanya itulah dengan kita bersaksi, berbagi, kesaksian itu harus dibagikan ke orang lain, tidak bisa disimpan sendiri. Bagaimana bisa menjadi berkat gitu loh. Ya kayak beberapa hari-hari kemarin ya yang kita sudah bahas ya. Kalau orang merasa ada perubahan dalam hidupnya, dia punya sesuatu yang ini dan ada, itulah rasa yang ingin selalu dibagikan kepada orang lain. Dan kesaksian di situ harus ada Yesusnya gitu. Setiap orang jangan hanya karena kadang kita lihat mereka bersaksi hanya dirinya sendiri. Itu harus hati-hati. Itu namanya kesombongan rohani. Dengan adanya Kristus di dalam dia, ya usaha dan doa ora et labora ora, doa, usaha dan doa. Itulah yang harusnya menjadikan kesempatan bagi kita bahwa jaminan keselamatan dalam Yesus itu itulah yang menjadi berkat bagi kita gitu. Jadi kayak ini ya slogan makanan dulu ya. Iya. Jaminan mutu. Apa itu ya? Ada kan slogan perusahaan makanan jaminan mutu. Tapi kalau kita orang Kristen jaminan keselamatan. Ya, kita ada jaminan berkat. Assurance ya. Assurance-nya kita adalah jaminan kita, assurance kita tentang saya juga punya pertanyaan gini Kak Arwin. Kira-kira jadi saya ditanya. Percaya dengan Yesus itu cukup nggak sih gitu? Percaya dengan Yesus apakah cukup? Percaya Yesus gitu cukup nggak gitu? Kadang-kadang kan kita percaya Yesus gitu, dengan percaya Yesus selamat dong saya gitu kan. Tetapi ternyata di semua agama ada juga yang percaya Yesus. Maksudnya konteksnya ke situ. Iya kan, ada kan situ kan. Agama saudara kita yang Muslim, yang Hindu percaya juga. Ya bahkan Mahatma Gandhi tokoh yang paling disanjung sama dia, idolanya dia kan Yesus. Iya betul Mahatma sekali. Gandhi. Nah, apakah ada kesempatan? Nah itu tergantung dari kita masing-masing. Nah kita sebagai umat Kristen kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang membedakan kita dengan mereka begitu. Jadi kita harus ambil jaminan keselamatan ini, berkat jaminan keselamatan ini sebagai sebuah kita taruh di dalam sebuah jangkar iman kita ketika kita menceritakan, membagikan bagaimana Allah mengubah kehidupan kita, bagaimana kita memberikan kesaksian kepada orang-orang sehingga kita itu menyampaikannya dengan penuh kuasa. Karena kan kalau sudah ada jaminan namanya udah ada jaminan, itu kan kita nggak perlu ada rasa was-was. Kan itulah fungsinya jaminan kayak saya contoh disuruh sama Advent, Kak Arwin tolong ambilkan dompet saya di rumah, gitu kan. Loh, gimana nanti kalau saya dituduh pencopet, perampok di rumah? Enggak, tak jamin saya sudah kasih tahu orang rumah. Berarti kan saya dengan percaya diri kan akhirnya apa yang Advent minta tolong kepada saya akan lakukan. Tapi beda kan kalau nggak ada jaminan, saya takut kan nanti sangka-sangka perampok, analoginya sederhananya seperti itu kan. Jadi kita kalau sudah dijamin kita punya keselamatan, kita nggak perlu takut. Dan lebih daripada itu kita juga harus kasih tahu kan kalau orang lain juga kamu punya kesempatan juga untuk menjadikan jaminan keselamatan bersama dengan saya. Dan jaminan keselamatan juga menjadi bagian saudara-saudara sekalian, para penonton yang menyaksikan tayangan ini. Dan kami rindu, kami mendorong saudara-saudara untuk boleh mempelajari Alkitabnya melalui pelajaran Sekolah Sabat